Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Pembahasan semakin seru ya, semakin terbuka lagi. Bahkan tadi dikatakan oleh Prof, pada saat kita mendapat musibah, seorang sufi pun mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah. Tingkatan level yang luar biasa bisa begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami setiap musibah yang kita hadapi sebagai rahmat dari Allah ya. Untuk menyadarkan kita, membersihkan kita. Silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Aida dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kedoya Selatan. Prof, agama harus dibela. Bagaimana cara kita yang terbaik membela agama? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ibu datang ke majelis taklim, saya tidak langsung membela agama. Ketika ibu menutup aurat, itu kan mengindahkan ajaran agama. Ketika ibu mendidik anak-anaknya ngaji, itu membela agama. Ketika melakukan perintah Allah, membela agama. Ketika menghindari larangannya, membela agama. Jadi caranya kita membela dan mencintai agama Allah itu ialah lakukan perintahnya, jauhi seluruh larangannya. Gitu Ibu. Terjemahkanlah bagaimana implementasinya itu. Tapi perlu kita ingatkan ya bahwa kadang-kadang kita itu niatnya membela agama, tapi justru merusak-rusak agama. Ini harus ada pengetahuan di sini. Iya. Ya, contohnya ada orang atas nama agama ya ngebom orang. Iya. Itu teroris. Itu bukan membela agama, menghancurkan agama. Kekerasan atas nama apapun untuk siapapun perlu kita tegaskan tidak ada tempatnya dalam Islam. Makanya disebut Islam. Islam artinya apa? Damai. Iya kan? Iya. Jadi nggak boleh memperatasnamakan Islam itu lantas membunuh orang yang tidak berdosa. Menebarkan keresahan, kebencian, itu nggak bisa. Saya pernah menjelaskan di tempat ini ya, Islam itu intinya adalah Al-Quran. Quran itu kalau dipadatkan itu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dipadatkan itu di ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan itu Ar-Rahmanirrahim, dua terakhir katanya itu kan. Nah berasal dari satu akar kata yang sama, rahimah. Jadi kalau kita simpulkan Quran menjadi hanya satu kata, apa itu? Rahimah, artinya apa? Cinta, bukan benci. Jadi kalau ada orang menebarkan kebencian atas nama agama, bertolak belakang dengan misi agama itu sendiri. Islam itu harusnya menebarkan rasa cinta, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi lingkungan hidupnya, lingkungan alamnya. Kalau kita mencintai agama, cintailah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala Prof kalau melihat keadaan ada yang menghalalkan membunuh saudara sesama muslim hanya karena merasa dirinya paling benar Prof. Misalnya yang satu teriak Allahu Akbar, sebelah sana nembak juga Allahu Akbar, itu kayak gimana Prof? Itu dia. Orang yang memahami agama secara sempit, itulah menimbulkan persoalan besar. Iya. Semakin dalam pemahaman agama orang terhadap agamanya, agama apapun, maka insya Allah orang itu akan semakin wise. Apa itu wise? Bijaksana gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Silahkan ibu-ibu, ada yang mau bertanya lagi atau rekan-rekan mahasiswa? Angkat tangannya coba. Oke, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikria. Izin bertanya Prof, agama itu kan hadir untuk memanusiakan manusia. Terkadang pada praktiknya itu ada yang menghakimi orang lain, bahkan lebih buruknya lagi, ada yang mengatasnamakan agama tertentu. Nah di sini apakah manusia yang salah memahami atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Kalau saya tanya balik, menurut Ananda gimana? Yang salah siapa? Agama yang salah atau pemahaman keagamaannya yang salah? Pemahamannya. Iya. Jadi hati-hati kita memperatasnamakan agama dalam sebuah perilaku, tindakan. Sebab ada orang yang menonton kita. Ya. Belum tentu kita mengatakan diri kita paling benar, orang lain dan apalagi Allah mengatakan kita yang paling benar. Rumus-rumus universal ada. Itu adalah hakim yang paling besar. Enggak boleh subjektivitas kita yang kita gunakan untuk menghakimi orang banyak yang mayoritas. Apalagi kita hanya berdasarkan pemahaman diperoleh dari terjemahan-terjemahan Al-Quran. Terjemahan Quran itu bukan Al-Quran.
Nggak ada bahasa apapun yang mampu menerjemahkan Al-Quran. Kalau ingin memperatasnamakan Al-Quran, maka syarat pertamanya adalah harus memahami bahasa Al-Quran. Bahasa apa bahasanya Al-Quran? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu cabang-cabangnya banyak, nahwu, sarafnya, sampai kepada balaghahnya, mantiknya dan seterusnya. Nah, saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, hati-hati menggunakan Al-Quran untuk menjustis, menghakimi orang lain. Ya seperti tadi yang dicontohkan oleh Adinda tadi ya, bahwa katanya atas nama agama, tetapi kok ada yang korban. Iya. Agama itu bukan untuk mengorbankan orang. Jihad misalnya, jihad itu bukan untuk membunuh orang, jihad itu sebaliknya untuk menghidupkan orang. Kalau ada jihad mematikan orang, apalagi yang tidak bersalah, itu bukan jihad. Jihad yang hakiki, jihad yang sesungguhnya adalah menghidupkan orang yang mati. Perekonomiannya mati, kita berjihad supaya tumbuh perekonomian setempat. Ya kan? Solidaritas antar masyarakat itu egoismenya menonjol satu sama lain. Kita tiba-tiba tumbuhkan sosialisasi masyarakat tentang kebersamaan, ya toleransi, itu menghidupkan kemanusiaan di situ itu ya. Jadi jihad yang paling sejati itu ialah menghidupkan. Kata menghidupkan itu penting. Bukan sebaliknya mematikan. Tadinya sudah sangat akur satu sama lain. Tiba-tiba dia datang atas nama kalimat jihad, bentrok satu sama lain. Itu mematikan. Jihad itu untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Karena itu, jihad itu kan tidak bisa dipisahkan dengan 3 hal. Jihad, ijtihad, mujahadah, bahasa Arab tuh. Jihad itu perjuangan secara fisik. Ijtihad perjuangan secara nalar, akal. Mujahadah perjuangan secara batin. Jadi konfirmasikan satu sama lain. Seperti Nabi jihadnya kan. Gimana? Salman Al-Farisi siap, strateginya sudah siap. Itu ijtihad. Ya. Bagaimana? Zaid sudah siap, ya, panglima angkatan perang. Oh iya sudah sarapan pagi juga sudah. Bagaimana Abu Bakar? Sudah salat tahajud. Kita mohon perlindungan Allah. Jadi ada mujahadahnya Abu Bakar, ada ijtihadnya Salman Al-Farisi, ya kan? Ada jihadnya digodok oleh panglima angkatan perang pada waktu itu adalah Zaid. Subhanallah. Usama juga ada banyak. Nah, jadi kombinasi antara fisik, nalar, batin itu disebut jihad. Kalau ada jihad tapi tidak ada konfirmasi ke akal, tidak ada konfirmasi ke batin, itu nekat. Mati karena nekat, itu mati konyol, bukan mati syahid. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Masih banyak yang mau tanya ya, tapi sayang waktunya sudah habis. Baik Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan untuk kajian yang menarik kali ini Prof? Silakan. Pertama mari kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita bersahabat dengan agama? Sudahkah agama itu bersahabat dengan kita? Kalau enggak, mari kita naik kelas, naik tangga lagi. Mungkin sudah waktunya kita sekarang ini untuk menambah waktu frekuensi belajar kita terhadap agama. Selama ini mungkin malas pergi ke majelis taklim, ikutlah gabung dengan majelis taklim yang ada. Bapak-bapaknya juga jangan malas. Selama ini kan majelis taklim itu ibu-ibu, bapaknya justru bapaknya juga penting tuh. Dan yang ketiga tentu jangan pernah berhenti membaca. Perintah Nabi itu tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah karena itu kesimpulan yang paling terakhir adalah mari kita selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita. Tinggal berapa lagi kita akan hidup dan apa tabungan akhirat kita yang kita akan panen di kemudian hari. Semoga diberikan kesadaran oleh Allah untuk senantiasa sadar untuk menempuh langkah-langkah perjalanan tersisa dalam hidup kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Profesor. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih banyak pemirsa atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan agama sebagai sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin
habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.